Teman-teman, jika mendapatkan undangan pernikahan seperti ini, harap berhati-hati. Ada modus penipuan ya. Jadi modusnya itu hampir sama dengan penipuan yang kemarin-kemarin yang kita bahas, seperti penipuan mengaku kurir, mengaku PLN, mengaku PDAM dan sebagainya. Sekarang mereka mengaku mengirimkan undangan pernikahan, dan anehnya, uniknya itu di undangan itu akan tertera nama kita. Jadi penipu ini mengetahui nama kita. Nah, tentunya kita akan percaya kan. Kemudian penipu akan meminta kita untuk klik tautan yang apabila link itu diklik atau program itu diklik, maka program itu akan terinstal di handphone kita. Nah, akan terinstal di handphone kita. Selanjutnya penipu bisa meremote handphone kita dari jarak jauh. Itu artinya jika ada aplikasi-aplikasi misalnya M-Banking, e-wallet dan sebagainya, penipu bisa saja menggunakan dari jarak jauh melalui handphone kita. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok penipu bisa tahu nama kita? Nah, mungkin itu banyak yang tanya, dan karena mereka tahu nama kita, makanya banyak korban yang akhirnya terjebak karena merasa ini undangan asli. Jadi di video-video sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas ya. Pada akhir tahun 2021 itu ada 279 juta data pribadi yang diduga bocor dan diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Datanya macam-macam, lengkap sekali, mulai nomor telepon, nomor rekening, bahkan hobi pun ada. Kemudian di September tahun lalu juga ada 102 juta data yang diduga bocor dari Kemensos. Belum lagi ada juga dugaan bocornya 5 juta data guru di Indonesia juga bocor. Kemudian yang paling hot adalah 1,3 miliar registrasi SIM card juga bocor. Nah, jadi data pribadi kita ini sudah tersebar kemana-mana ya. Jadi sudah diperjualbelikan di pasar online seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan, loh ini kan namanya tertera namaku, ini undangan asli. Jangan berpikir seperti itu, karena data-data kita ini udah bocor kemana-mana. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, kembali ke program yang dikirim oleh penipu atau orang jahat ini tadi. Saat ini sih penipu meminta kita untuk menginstal sesuatu ya. Menginstal biasanya programnya, ekstensinya APK, kemudian kita disuruh install. Nah, tapi ke depannya saya yakin cukup sekali klik aja penipu bisa memodifikasi program ini sehingga tidak perlu install lagi ya. Jadi ke depannya saya yakin tidak perlu install lagi, tapi ketika kita mengklik maka program akan tertanam di handphone kita dan penipu akan bisa meremote handphone kita. Makanya hati-hati kalau mengklik suatu link atau tautan teman-teman. Jadi linknya itu bukan cuma lewat WA, bisa lewat misalnya di browser-browser, di web-web yang tidak kita kenal, atau mungkin komentar-komentar di medsos dan lain-lain. Mereka bisa saja mengirimkan link-link itu, dan apabila kita klik, handphone kita akan diremote oleh mereka. Jadi teman-teman harus berhati-hati, tetap waspada, jangan klik link sembarangan.